Selamat pagi anak-anak, senang bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan lakukan absensi terlebih dahulu, di mana untuk link absensinya sudah Pak share di Classroom LMS Moodle. Silahkan lakukan absensi terlebih dahulu. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Baik, kalau sudah absen semuanya, sebelumnya silahkan pimpin doa agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih Ayu Chandra telah memimpin doa. Baiklah, kita akan mulai pembelajarannya ya anak ya. Ini kita akan mempelajari tentang dasar desain grafis, di mana materi pokoknya itu adalah unsur-unsur desain grafis dan prinsipnya. Adapun tujuannya dari materi ini adalah di mana peserta didik mampu bekerja keras dan menyebutkan karakteristik dan makna dari warna. Habis itu, peserta didik mengamati video di YouTube dan dapat menjelaskan unsur garis, ruang, warna, dan dalam desain grafis. Habis itu, melalui kegiatan diskusi, peserta didik juga dapat membedakan unsur garis, ruang, dan lain sebagainya. Jadi itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Pak sudah sempat sampaikan, materi ini sudah Bapak share di LMS Moodle. Jadi seharusnya kalian sudah dapat membaca materi ini sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak jelaskan mungkin pokok-pokoknya saja, di mana unsur-unsur tata letak yang akan kita bahas kali ini itu ada yang namanya garis, habis itu ada yang namanya tekstur, ada yang namanya warna, dan ada yang namanya ruang. Di mana di sini kita akan melihat unsur pertama yaitu garis. Di garis itu ada banyak jenisnya. Menurut bentuknya itu ada garis datar, ada garis bengkok atau zigzag, ada melengkung, ada melingkar, seperti yang kalian perhatikan di sini. Itu untuk garis. Selain memiliki bentuk, garis juga memiliki arah. Jadi ada arahnya yang vertikal, horizontal, dan diagonal. Itu untuk garis, secara garis besarnya. Habis itu yang kedua unsurnya ada yang namanya tekstur. Tekstur ini adalah suatu karakter permukaan dari suatu benda yang dapat kita lihat dan kita rasakan, hampir sama. Nah, untuk tekstur ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata itu adalah di mana antara visual dan yang kita sentuh itu sama. Contoh, kita visualisasi melihat batu. Saat kita sentuh batu itu terasa kasar. Jadi itu disebut dengan tekstur nyata. Apa yang kita lihat di visual dan apa yang kita rasakan itu sama. Itu tekstur nyata. Yang kedua ada yang namanya tekstur semu. Tekstur semu ini apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan berbeda. Ini biasanya kita lihat dengan dalam bentuk gambar biasanya. Jadi di gambar kita melihatnya dia seperti batu visualisasinya. Tapi setelah kita sentuh, kita raba, dia tidak batu ternyata. Jadi itu disebut dengan tekstur semu. Jadi tekstur semu ini sering dilihat pada bentuk gambar. Baik itu dalam bentuk lukisan hewan, lukisan batu, lukisan kayu, dan sejenisnya. Itu untuk tekstur. Yang ketiga, di sini kita akan bahas tentang ruang. Ruang itu kita bedakan jadi dua, yaitu ruang 2 dimensi dan ruang 3 dimensi. Ruang 2 dimensi ini adalah ruang yang memiliki dua sisi saja, yaitu panjang dan lebar. Jadi gambarannya tampilannya seperti ini. Secara visual kita lihatnya datar. Sedangkan kalau gambar 3 dimensi, dia itu memiliki 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kalau kita lihat secara visualisasi, dia seolah-olah terlihat nyata. Ini contoh dari gambar 3 dimensi. Setelah ruang, kita akan mengenal yang namanya warna. Nah, warna ini dapat kita bedakan jadi 3, yaitu ada yang kita sebut dengan warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Warna primer itu adalah warna utama, yaitu terdiri dari warna merah, biru, dan kuning. Sedangkan warna sekunder itu adalah pencampuran antara dua warna primer. Kalau merah dicampur kuning, merah dicampur biru, kuning dicampur biru, itu namanya warna sekunder. Seperti contoh di sini sudah dapat kalian lihat. Sedangkan warna tersier itu adalah pencampuran antara warna primer dan warna sekunder. Jadi merah dicampur dengan hijau. Hijau itu kan hasil dari warna sekunder, yaitu percampuran warna biru dan kuning. Itu kita sebut dengan warna tersier. Jadi untuk hari ini ada 4 materi yang kita bahas, yaitu garis, ruang, tekstur, dan
warna. Semua ini adalah unsur-unsur dari desain grafis. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pak, saya mau bertanya, silakan Pak. Rizky. Ya, Ki. Apa bedanya film 3 dimensi sama 2 dimensi itu, Pak? Apakah mereka itu sama juga filmnya? Oke, baik. Jadi ini pertanyaan tentang dimensi ruang ya, 2 dimensi dan 3 dimensi. Apa bedanya? Sebenarnya film 2 dimensi dan film 3 dimensi itu berbeda, sama dengan penjelasan tentang ruang tadi. Jadi kalau film 2 dimensi, kalau kalian pernah lihat, itu adalah film-film kartun zaman dulu, seperti film Ninja Hattori, itu masih dua dimensi. Jadi pas kalian tonton itu terlihat datar aja, jadi sama. Jadi dia hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Sedangkan kalau film 3 dimensi, dia sudah terlihat visualnya seperti nyata atau real, seolah-olah kalian itu berinteraksi langsung dengan film. Jadi dia terlihat real visualnya. Jadi itu 3 dimensi. Mungkin sudah cukup jelas, Rizky? Gimana? Tidak, Pak. Tidak cukup ya. Oke, terima kasih Rizky ya. Silahkan untuk kegiatan selanjutnya, kita akan masuk ke LMS Moodle-nya. Silahkan di LMS Moodle ini sudah terdapat materi unsur-unsur tata letak. Ini dah bahan ajar yang sudah Pak share sebelumnya, yang sudah sempat mungkin kalian pelajari, dan tadi juga sudah sempat Pak jelaskan. Silahkan lakukan diskusi secara daring di forum diskusi yang sudah Pak lakukan atau Pak bikin. Jika ada pertanyaan, kalian ingin bertanya, silahkan lakukan tanya jawab di menu chat yang sudah Pak sediakan. Dan nanti silahkan lakukan evaluasi dengan menjawab soal yang sudah Pak sediakan di form evaluasi. Pak akan kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan evaluasi dan diskusi. 15 menit lagi kita akan kembali bertemu di Vicon menggunakan Zoom. Baik, 15 menit telah berlalu. Semoga kalian sudah dapat mengerjakan tagihan LMS dengan maksimal. Sebelumnya saya akan lihat dulu hasil dari evaluasi yang kalian kerjakan. Baik, di sini Pak sudah dapat lihat hampir nilainya bagus-bagus ya. Ada dapat 9, ada 88, berarti apa yang kita bahas tadi, apa materi yang sudah kalian pelajari dapat kalian pahami dengan maksimal. Kita akhiri, mungkin siapa yang dapat memberikan review terhadap pembelajaran kita hari ini? Silakan. Saya, Pak. Oh ya, silakan Dedi untuk reviewnya. Jadi saya dapat simpulkan unsur-unsur tata letak desain grafis dapat memberikan fungsi secara visual kepada orang yang melihatnya. Seperti itu, Pak. Ya, oke, baik. Apa yang dijelaskan Dedik benar ya. Jadi hari ini kita dapat tarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur tata letak desain grafis itu dapat memberikan informasi secara visual terhadap orang yang melihatnya. Seperti contoh yang sempat Pak jelaskan tadi, jika kalian melihat unsur warna dalam traffic light, kalian akan mendapatkan informasi bahwa jika merah itu kita harus berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan terus. Begitu. Oke, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Kalian sudah dapat bergabung untuk pembelajaran desain grafis dengan materi unsur-unsur tata letak. Kita akan bertemu lagi minggu depan di materi kedua, yaitu kita akan belajar mengenal perangkat lunak pengolah gambar desain grafis CorelDRAW. Ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, jangan kongko-kongko, hindari kerumunan, tetap jaga jarak, kalau keluar pakai masker, kita masih dalam pandemi COVID. Di pembelajaran hari ini, silahkan Gilang pimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bintang telah menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih atas waktunya. Kita akan ketemu minggu depan. Selamat